Meninggal di hari baik, bulan baik, acap kali menjadi dambaan sebagian umat muslim. Bahkan tak sedikit yang berharap meninggal di bulan suci Ramadan dalam keadaan husnul khotimah, meski tempat dan bagaimana kita mati menjadi rahasia ilahi. Beruntung sekali mereka yang meninggal dalam keadaan terhormat saat tengah mengaji, tadarusan maupun saat sholat. Seperti video viral yang diposting oleh psnews.id memperlihatkan seorang peserta lomba tadarus yang meninggal usai membacakan ayat terakhir di salah satu surat Al-Quran. Dalam rekaman CCTV di Masjid Nurul Ilmi yang berlokasi di kampus UNM Makassar, seorang peserta tadarus Al-Quran yang tidak disebutkan namanya rebah di atas sajadah dan tak bergerak-gerak lagi. Tanpa bermaksud menggurui atau memuat pesan provokatif, akun psnews.id menulis caption tegas, "Berita ini hanya bersifat menginformasikan dan meningkatkan kesadaran." Meski begitu, dalam satu hari video itu sudah mendulang 2.864 komentar. Akun Chamuts menunjukkan ketakjubannya pada nasib baik peserta tadarus yang meninggal itu dengan menyebutkan 4 kematian yang sempurna bagi umat muslim, yaitu meninggal di bulan Ramadan, di dalam masjid, dalam keadaan suci karena wudhu, sedang membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, akun Risnanan Buhori menulis, "Pamitnya lomba tadarus, pulangnya surga Firdaus." Akun Denny_Alaidrus menambahkan, "Akhir perjalanan hidup yang indah dan aku cemburu ya Allah." Di jagat hiburan, hamba yang beruntung meninggal di bulan suci Ramadan ada aktor Dony Kesuma serta model dan selebgram ternama Steffi Agnesia. Lantas siapa saja selebriti yang berharap bisa berpulang dalam keadaan baik dan husnul khotimah? Seseorang yang meninggal di masjid ketika lomba tadarus dan pada ayat terakhir dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu sangat luar biasa. Meninggal di masjid dalam keadaan membaca Al-Quran dan pastinya juga dalam keadaan berwudu. Luar biasa, sangat indah, itu pendapat saya. Video mengharukan lainnya mencetak viral diposting oleh detiksumsel.com. Video yang berjudul 4 tahun gak pernah pulang, sekali pulang gak ngasih tahu. Itu memperlihatkan betapa bahagianya seorang bapak melihat putrinya yang sudah 4 tahun merantau ke Jakarta tiba-tiba mengejutkannya dari belakang. Si bapak pun langsung berteriak bahagia, lantas secara spontan memeluk dan mengusap-usap rambut putrinya dengan penuh kasih. Dalam hitungan jam, video yang bikin baper warganet itu sudah mendulang 322.000 like dan ribuan komentar. Akun Aziz_Pradipta menulis, "Inilah yang dibilang cinta pertama perempuan adalah ayahnya sendiri." Sedangkan akun Paulus_Hutagaol_Z menulis, "Bagi kalian perantau, jika mungkin pulanglah sesekali selagi orang tua masih ada. Sungguh ini yang akan kalian rindukan nantinya." Adalah terharu, aku mah nangis meski Koja kadang ngeliat orang tua ya kayak gimana gitu, karena udah jadi orang tua juga, jadi kalau ngeliat Jasvi ya bersyukur. Di bulan suci Ramadan, sejumlah selebriti pun berlomba-lomba meraih amal pahala sebanyak-banyaknya, termasuk aktor Rizky Bilar dan Lesti Kejora istrinya.
Bilar tergerak menjual mobil untuk Amal, yaitu mobil pertama yang dibeli dari hasil keringatnya di industri hiburan. Pertimbangan Bilar, mobil sport berwarna putih itu menyimpan sejarah dan arti khusus di hatinya karena merupakan mobil kesayangan. Tapi benarkah proses lelang mobil itu sudah dimulai sebelum Ramadan? Dapatnya di 350 juta. Penggalangan itu udah lama sebetulnya saya lakukan, cuma kemarin terkendala. Pertama saya lagi umroh juga kan, terus saya ke Eropa, belum lagi saya harus persiapan sinetron, jadi baru terrealisasi di hari ini. Dan Kang Febrinya juga lagi sibuk juga kemarin gitu. Jadi kenapa mobil pertama? Karena itu punya historical sendiri ya, itu mobil yang punya sejarah bagi saya, mobil pertama saya saat itu. Terus saya sempat mention juga bahwa itu mobil pertama dan terakhir saya yang mohon maaf riba dulu. Jadi itu akhirnya sedikit cerita, itu mobil pertama saya yang kredit dan satu-satunya alhamdulillah. Ketika saya menutupnya, ketika saya melunasinya, setelahnya banyak banget keberkahan yang datang. Jadi maksud saya, pesan saya di sini adalah untuk masyarakat yang menurut kemampuannya masih dirasa mampu untuk terhindar dari riba, ya mudah-mudahan kita bisa menghindari riba ya teman-teman, karena dosanya sangat besar. Dan insya Allah ketika kita menutup riba akan diperluas lah rezeki-rezekinya dari Tuhan. Karena saya sudah merasakan langsung, sudah membuktikannya langsung. Begitu saya lunasin mobil, saya terhindar dari riba, saya lepas dari jeratan riba, setelahnya banyak banget keberkahan yang datang, termasuk saya akhirnya dipertemukan sama seseorang yang akhirnya menjadi istri saya. Sudah tersalip oleh mobil sport keluaran terbaru, namun mobil sport Bilar masih laku dilelang 350 juta rupiah. Hasil lelang mobil itu langsung diserahkan oleh Badan Amal kepada Abdillah Onim alias Bang Onim, relawan Palestina yang kembali berangkat ke negara yang tengah berkonflik itu. Bilar dan Lesti merasa bersyukur sekaligus bangga, setidaknya bisa sedikit meringankan beban ekonomi para korban perang di jalur Gaza dan sekitarnya. Kemarin saya mendengar cerita langsung dari Bang Onim sebagai saksi bagaimana penderitaan dan perjuangan warga Gaza di Palestina. Jujur sebagai manusia hati saya tersentuh dan terketuk untuk bisa membantu, setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan dari mereka. Di Palestina ya teman-teman, dari Bang Onim, luar biasa Bang Onim, mudah-mudahan ya amalan estafet dari kita, dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Kang Febri ya, selaku yang membeli mobilnya, dan hasil penjualannya diteruskan oleh Bang Onim. Insya Allah ini bisa menjadi amal jariah juga, menjadi sesuatu yang nantinya akan bermanfaat buat warga Gaza. Kan dari awal ketika saya udah meniatkan untuk menjual, untuk menonasikan itu semua ke saudara-saudara di Palestina yang membutuhkan, ya pasti insya Allah saya memang udah ikhlas dari awal. Ya pasti dia support meskipun dia kadang agak ya itu, padahal perempuan terakhir yang naik mobil itu aku ya sayang gitu, kayak gitulah. Ya karena memang itu kan mobil yang saya gunakan pas lagi masa-masa PDKT ya teman-teman. Pas mobil pas yang saya gunakan pas masih lajang gitu. Yang membuat Bilar dan Lesti terharu, masyarakat Palestina membalas amal mereka dengan hadiah yang sangat berkesan, yaitu sajadah dan kurma Arab. Dan insya Allah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak lebih besar, terlebih ketika pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Berapapun nilainya, sebetulnya yang penting niat kita ikhlas, dan mudah-mudahan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat sana. Apa? Hah? Iya, tadi dikasih sorban, dikasih korma juga dari masyarakat dari asli Palestina ya. Mudah-mudahan insya Allah hal kecil yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang berada di sana. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk banyak orang.